Salam Pak Esra, apa perbedaan antara sorga dan Yerusalem baru? Apakah kedua-duanya memiliki tempat atau posisi yang sama di atas? Sebenarnya sama saja ya, surga dan Yerusalem baru. Itulah sebabnya Yerusalem baru disebut sebagai Yerusalem surgawi dalam Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi itu ya surga. Tapi istilah Yerusalem baru itu mempunyai makna eskatologis tersendiri. Nah, saya akan jelaskan ini sedikit lebih detail. Ya. Kalau kita membaca di Alkitab, kita akan menemukan ayat-ayat di mana Tuhan akan menciptakan langit dan bumi baru. Ya. Misalnya di 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi di masa yang akan datang, langit dan bumi yang sekarang ini akan dihancurkan. Dan Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Mengapa perlu menciptakan langit dan bumi yang baru? Karena pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, bumi ini pun dikutuk. Terkutuklah tanah. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3. Dan karena penebusan dan pemulihan yang dikerjakan oleh Kristus itu bukan hanya berkenaan dengan manusia, tapi juga dengan seluruh makhluk ciptaan, termasuk langit dan bumi, maka bukan hanya manusia yang dijadikan baru, tapi juga langit dan bumi dijadikan baru. Ya. Jadi nanti akan ada langit yang baru, bumi yang baru. Untuk siapa dan untuk apa langit dan bumi yang baru itu diciptakan? Yaitu adalah tempat kediaman yang kekal bagi orang percaya atau orang tebusan. Tapi, bukankah kita akan tinggal di surga? Memang, kita akan tinggal di surga. Tapi, surga yang dituju kita sekarang dengan surga yang menjadi realitas akhir itu sedikit berbeda. Jadi begini Octavia, misalkan Octavia meninggal hari ini, tubuh ada di kuburan, tapi jiwa atau rohnya sudah di surga, yang di Alkitab digambarkan di atas. Berarti jiwa atau rohnya Octavia ada di surga, tubuhnya masih di kuburan. Ya. Langit dan bumi baru ini belum ada. Yang ada sekarang ini adalah langit dan bumi yang lama, lalu ada surga. Maka sementara jiwa atau rohnya Octavia ada di surga, tapi tubuh ini ada di bumi yang lama. Nah, sampai Tuhan Yesus datang. Begitu Tuhan Yesus datang kembali, itu ada kebangkitan orang mati. Atau kebangkitan tubuh, sesuai dengan kebangkitan daging. Seperti pengakuan iman rasul kita. Nah, terjadi kebangkitan daging, atau tubuh dibangkitkan, tubuh dan jiwa atau roh yang sudah di surga itu disatukan. Lalu, apa yang terjadi? Setelah itu, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Yang lama ini sudah berlalu. Begitu langit dan bumi yang baru sudah ada, surga turun ke bumi. Sehingga menyatulah surga dengan bumi yang baru, langit yang baru. Ya. Kalau begitu, tadi Octavia sudah di surga,
Ya kan? Setelah akhir zaman selesai penciptaan langit dan bumi baru, maka Octavia, karena surga turun ke bumi, maka Octavia juga Ikut turun serta. ke bumi. Lalu di mana Octavia tinggal? Bumi yang baru. Di langit dan bumi yang baru, tapi di surga juga. Karena surga telah menyatu dengan langit bumi baru. Bumi baru. Gitu. Itulah sebabnya saya bilang ada sedikit perbedaan. Sekarang kita lihat Wahyu pasal 2, ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Pengantin perempuan orang-orang percaya dong. Yang berdandan untuk suaminya. Ya. Perhatikan kata-kata dari Hukman. Dari Wahyu 21 ayat 2. Kita belajar bahwa gereja yang dimuliakan itu tidak akan tinggal di surga. Atau di suatu tempat yang jauh di atas bumi. Melainkan turun ke bumi untuk berdiam selama-lamanya. Jadi apakah berarti orang percaya tidak tinggal di surga? Tidak juga. Kita akan tetap tinggal di surga, sementara kita tinggal di bumi yang baru. Mengapa bisa begitu? Karena berbeda, seperti saya jelaskan tadi. Pada akhir zaman nanti, setelah akhir zaman nanti, surga dan bumi menyatu di mana surga turun ke bumi. Karena surga sudah turun ke bumi, maka Allah juga tinggal di tengah-tengah manusia di bumi ini. Sehingga kalau Allah sudah tinggal di bumi, ya berarti sama dengan surga dong, karena surga tempat kediaman Allah. Jadi di mana Allah berada di surga, itu adalah surga. Jadi kita tinggal di bumi yang baru, sekaligus di surga. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Untuk meneguhkan ini, saya mau berikan dua kutipan. Pertama, dari God Question. Tempat kediaman yang kekal bagi orang-orang percaya adalah bumi yang baru. Bumi baru adalah surga, di mana kita akan melewatkan kekekalan. Di bumi baru inilah Yerusalem yang baru. Kota surgawi itu terletak. Di bumi yang baru inilah gerbang mutiara dan jalan yang terbuat dari emas akan ditemui. Surga, bumi yang baru adalah tempat fisik di mana kita semua akan berdiam dengan tubuh fisik yang sudah dimuliakan. Konsep bahwa surga itu ada di awan tidaklah alkitabiah. Konsep bahwa kita akan menjadi roh-roh yang melayang-layang di surga juga tidak alkitabiah. Surga yang orang-orang percaya akan alami adalah planet yang baru dan sempurna di mana kita akan berdiam. Bumi yang baru akan bebas dari dosa, kejahatan, penyakit, penderitaan, dan kematian. Kemungkinan bumi yang baru itu akan mirip sekali dengan bumi kita sekarang, atau bahkan merupakan penciptaan kembali bumi yang sekarang, namun tanpa kutukan dosa. Satu kutipan lagi dari Pulpit Commentary. Santo Yohanes seperti Santo Petrus berbicara tentang suatu bumi yang baru, yang memberitahu kita bahwa bumi baru itu akan menjadi tempat tinggal dari orang-orang yang diberkati. Ia melihat kota kudus, Yerusalem yang baru, turun dari Allah, dari surga. Tahta Allah dan dari anak domba, ia memberitahu kita akan ada di dalamnya. Kemah Allah ada bersama manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Kota kudus, Yerusalem yang ada di atas, ada di surga sekarang. Persemakmuran di mana orang-orang kudus adalah warga negara di surga. Tapi surga akan turun ke bumi. Tahta dari Allah dan dari anak domba akan ada di sana. Di sana pelayan-pelayannya akan melayani dia. Perbedaan antara bumi dan surga akan dihapuskan. Karena di mana Allah ada, disitulah surga. Ya. Jadi, kita tinggal di surga? Ya. Tinggal di langit dan bumi baru? Ya. Jadi kalau ditanya Yerusalem surgawi atau Yerusalem baru itu di mana? Yerusalem baru itu ya ada di dalam langit dan bumi yang baru. Yang kita juga sebut sebagai surga. Ya.
Karena itulah maka ditanya, Yerusalem surgawi atau Yerusalem baru dengan surga itu sama. Ya. Jadi sama aja, ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa langit dan bumi yang baru itu diciptakan Allah untuk menjadi tempat kediaman orang percaya. Dan karena surga didefinisikan sebagai tempat kediaman Allah, Allah juga berdiam di tengah-tengah umat tebusan, ya maka dapat dianggap kita tetap ada di surga. Ya, kita akan selama-lamanya hidup di surga, sementara kita ada di bumi yang baru. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening. Saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan, dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Esra Soru dan tim Pijar TV, tim GKN Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esra Soru mengucapkan terima kasih, dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.